Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu juga Chu Feng menutup matanya, dan mengarahkan pikirannya ke dunia spiritualnya sendiri. Dia berdiri di ruang spiritual dunia untuk menghadap si ratu, dan kemudian bertanya, "Ratu, apakah es dan mutiara api ini benar-benar sekuat seperti apa yang Monkey Bro katakan?" tanya Chu Feng. "HRM, aku bukanlah spiritualis dunia, jadi aku tidak punya kekuatan spiritualis. Aku tidak punya cara untuk memeriksa seberapa kuat kekuatan tersembunyi dari mutiara itu, tetapi aku memiliki perasaan bahwa dua mutiara ini tidaklah sederhana. Sesangkan untuk monster monyet kecil itu, dia adalah spiritualis dunia jubah ungu. Kekuatan spiritualnya sudah tidak lemah, dan karena dia mengatakan seperti itu, maka aku yakin bahwa kedua mutiara itu seharusnya tidak menjadi hal yang sederhana. Lagi pula, penguasa makam kaisar ini sudah bukan karakter yang sederhana juga. Jadi, bagaimana mungkin benda-benda yang ia tinggalkan menjadi lemah?" jawab si ratu. "Oh, baiklah, aku mengerti," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng selesai berbicara, dan dengan pikirannya, dia mengarahkan pikirannya kembali ke tubuhnya. Dia segera membuka matanya, dan kemudian berbicara. "Semua orang yang ada di sini, silakan pergi dulu dari tempat ini agak jauh. Karena tidak peduli apa, aku, Chu Feng, harus menyelamatkan Su Rou dan Su Mei. Bahkan jika hanya ada setitik untaian harapan, bahkan jika harga kegagalan adalah malapetaka bagi seluruh benua, maka aku harus menyelamatkan mereka," ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, semua orang di tempat kejadian menatap satu sama lain sambil terlihat bingung. Terutama orang-orang sebelumnya yang telah mendesak Chu Feng, itu untuk menyerahkan Su Rou dan Su Mei. Ekspresi mereka tampak sangat rumit, tetapi pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang memilih untuk pergi. Dari awal hingga akhir mereka berdiri di sana, dan bahkan tidak bergerak setengah langkah pun. "Saudara Chu Feng, aku, Chu Wei, aku memang orang yang takut mati. Akan tetapi, aku sangat menghormati keputusanmu ini. Aku juga melihat kamu sebagai saudara, jadi tidak masalah apakah itu akan gagal atau tidak, aku akan berada di sisi kamu dan menemani kamu melalui hidup atau mati ini bersama-sama," kata Chu Wei. "Betul sekali. Chu Wei benar. Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir, dan teruskan saja. Tidak peduli apapun hasilnya, kami akan tetap mendukung kamu." Benai junior Chu Feng, "Alasan mengapa kita bisa hidup sampai hari ini adalah, ini semua karena kami mengandalkan kamu. Di saat seperti ini, bagaimana bisa kami bisa meninggalkanmu? Junior Chu Feng, kekuatan aku tidak berguna, jadi aku tidak dapat membantu kamu. Akan tetapi, aku akan menggunakan hati aku untuk mendukung kamu. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini," ucap orang-orang di sekitarnya. Tapi yang mengejutkan Chu Feng adalah, ketika dia benar-benar membuat keputusan, tidak peduli apakah orang-orang yang mendesaknya untuk menyelamatkan Su Rou dan Su Mei, ataukah orang-orang yang mendesaknya untuk menyerah, karena pada saat itu juga, mereka semua sebenarnya telah mendukung keputusannya. Karena harus dikatakan juga, bahwa ketika menghadapi dukungan kerumunan yang mengabaikan apakah mereka mati atau hidup, hati Chu Feng merasa sangat hangat. Karena setidaknya, itu berarti dia tidak melihat mereka sebagai keluarga tidak memiliki maksud apa-apa, dan bahwa apa yang dia lakukan untuk mereka bukanlah dengan maksud apa-apa. Meskipun beberapa dari mereka pengecut, meskipun beberapa dari mereka memiliki hati yang egois, tapi mereka adalah orang-orang yang layak dipercaya, dan merupakan orang-orang yang akan menonjol baginya di saat-saat genting. Ledakan. Bang! Tetapi tepat pada saat itu, sebuah ledakan besar tiba-tiba beresonansi. Es dan api di dalam formasi spiritual tersebut, itu benar-benar dapat menembus formasi spiritual, dan kemudian melonjak keluar. Es berwarna biru dan api berwarna merah saling terjalin, lalu membentuk gelombang udara dingin dan juga panas, dan itu bisa menelan semuanya. "Kalian semua, cepatlah pergi.
Semakin jauh kamu berlari, itu akan semakin baik. Melihat itu, Raja Monyet yang mengerikan dengan eksplosif berteriak. Lalu pada saat yang sama, tangannya terus berubah ketika dia menciptakan segel tangan yang aneh. Bersamaan dengan itu, formasi spiritual berwarna ungu yang luas dan juga seperti ombak, itu melonjak keluar dari tubuhnya. Formasi tersebut benar-benar dapat menyegel es dan api itu. Monyet Brother, aku akan tinggal di belakang untuk membantumu, kata Chu Feng. Aku juga akan tetap di belakang. Ziling juga berkata. Tidak, dengan kekuatan formasi spiritual yang kalian pahami, kalian tidak akan bisa membantu. Tinggal di belakangku hanya akan menambah masalah, cepatlah pergi dari sini. Semuanya segera keluar, kalau tidak, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhku, dan aku malah dikendalikan oleh dua mutiara ini, teriak si monyet. Tapi pada saat itu, wajah Raja Monyet yang mengerikan itu benar-benar penuh dengan keringat. Di dalam mata merah darahnya, rasa sedikit takutnya benar-benar muncul. Pada saat itu, semua orang benar-benar sangat terkejut. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak, jadi hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Monyet Brother, bisakah kamu melindungi hidup mereka? Tanya Chu Feng sambil dengan erat merajut alisnya. Dia belum pernah melihat Raja Monyet mengerikan berkeringat dingin seperti itu. Karena gambaran tentang Raja Monyet yang mengerikan adalah, dia adalah eksistensi yang tidak takut akan langit maupun bumi. Tapi Chu Feng bisa memahami keadaan Monstrous Monkey King saat ini, karena dia sudah merasakan betapa mengerikannya kekuatan kedua mutiara itu. Memang seperti yang dikatakan, kekuatan sejati kedua mutiara itu telah disegel. Akan tetapi, mereka tidak sepenuhnya tertutup. Jika mereka benar-benar disegel, jangankan Raja Monyet mengerikan itu, kemungkinan besar orang-orang di benua 9 provinsi ini, mereka semua tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang dua mutiara itu. Jadi, Chu Feng merasa sangat khawatir. Dia khawatir bahwa dengan metode Monstrous Monkey King saja, itu tidak akan bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei saat ini. Sialan, kamu jangan khawatir. Bahkan jika aku, Monyet Brothermu, harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedua istrimu. Cepatlah pergi. Kamu hanya akan mengalihkan perhatianku jika tetap berada di sini, dan itu akan menahan metodeku, balas si monyet. Monstrous Monkey King menoleh, dan senyumnya yang dapat diandalkan terbentuk dari sudut mulutnya yang terangkat. Baiklah, aku mengandalkanmu. Kita semua akan meninggalkan tempat ini, dan menunggu di luar pegunungan Azure Dragon. Sebagai tanggapan, Chu Feng tidak ragu juga. Dia berbalik dan berteriak, lalu pergi dan berlari menuju pintu keluar dari makam 1000 tulang. Pada saat yang sama, yang lain juga dengan cepat mengikutinya satu demi satu. Mereka buru-buru melarikan diri keluar, karena mereka semua dapat merasakan aura dari mutiara es dan api itu. Aura mengerikan itu memang membuat mereka gemetar karena ketakutan. Ledakan, bang, mengaum. Di saat Chu Feng dan yang lainnya tiba di pintu masuk, dari bagian dalam Tousan Monster Mountain, itu tiba-tiba saja datang sebuah ledakan. Pada saat yang sama, tangisan yang memekakkan telinga juga mulai terdengar. Suara-suara itu sangat menakutkan. Mereka tampak seperti lolongan binatang buas, namun juga seperti tangisan hantu. Secara keseluruhan, mereka bukan suara yang dibuat oleh manusia. Karena yang paling penting adalah, bahwa meskipun datang dari tempat yang sangat jauh, orang bisa merasakan aura aneh yang dingin dan panas itu secara berdampingan. Aura itu hampir meresap di seluruh makam 1000 tulang, dan menyebabkan dinding keras makam 1000 tulang yang tak tertandingi mulai bergoyang. Seolah-olah mereka takut, dan juga menyebabkan mereka bergetar tanpa henti. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Kedua mutiara itu tidak akan berhasil loloskan, tanya salah satu di antara mereka. Saat itu juga, banyak orang yang mulai panik. Mereka tidak tahu langkah apa yang benar, jadi mereka semua melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Jangan khawatir, Monyet Brother masih bisa mengurusnya. Ayo pergi, balas Chu Feng.
Mata Chu Feng segera melonjak, kemudian dia dengan erat menatap makam 1000 tulang untuk sementara waktu. Kemudian dia melompat dan melangkah ke pintu keluar, dan memimpin kerumunan menjauh dari makam 1000 tulang. Karena dengan kekuatan spiritualnya yang tajam, Chu Feng dapat merasakan bahwa Raja Monyet mengerikan itu masih benar-benar baik-baik saja untuk saat ini. Meskipun kekuatan Ice and Fire Pulse sangat kuat, tapi itu masih dalam genggaman Raja Monyet yang mengerikan. Setelah Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan Tousan Bone Graveyard, tapi mereka tidak pergi jauh untuk melarikan diri. Dengan metode khusus, mereka semua bergegas ke awan, dan mengamati dengan cermat perubahan di makam 1000 tulang. Lalu tak lama setelah Chu Feng dan yang lainnya bergegas ke langit, dari Tousan Bone Graveyard di Azure Dragon Mountain Range, gemuruh yang tak berujung segera terdengar. Suara-suara gemuruh itu menjadi semakin keras. Mereka seperti lonceng pada awalnya, kemudian menjadi seperti guntur di kemudian hari. Pada akhirnya, bahkan gunung-gunung besar yang tak terbatas pun mulai bergoyang. Retakan yang dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di pegunungan itu, lalu menyebabkan beberapa puncak terbelah, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya mulai terjun bebas. Asap tebal yang bergulung langsung meluncur ke langit. Saat mereka melihatnya, Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, semuanya mulai berkeringat dingin. Apalagi orang-orang dari Sekte Azure Dragon, dan juga anggota keluarga Chu. Keringat dingin itu terus terbentuk dari ketakutan, dan tubuh mereka perlahan-lahan mulai bergetar. Beberapa orang bahkan kehilangan kemampuan untuk berdiri, karena pada saat yang sama dengan ledakan yang besar, 3 gelombang aura yang tak terbatas dan mengerikan juga datang menyebar, dan dengan segera menyelimuti tempat itu. Namun untungnya, itu masih merupakan hasil dari Chu Feng dan Ziling yang menggabungkan kekuatan mereka untuk meletakkan formasi spiritual. Jika formasi spiritual itu tidak ada di sana, hanya dengan 3 aura itu saja, 3 gelombang aura itu bisa dengan paksa menghancurkan banyak orang di sana sampai mati. Apa tingkat kekuatan ini? Melihat gunung yang luas mulai runtuh tanpa henti dan menjadi asap tebal, dan bahkan bagian luar pegunungan itu dipengaruhi oleh aura tanpa batas, itu benar-benar membuat Chu Feng merasa terkejut. Dia secara tersembunyi menghela nafas di dalam hatinya. Untungnya, area di luar pegunungan Azure Dragon telah dihancurkan oleh lembah Dewa Pedang, dan itu menyebabkan tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam perbatasan pegunungan Azure Dragon. Karena kalau tidak, pasti akan ada banyak orang mati hari ini. Ini bahkan masih jauh jika dibandingkan dengan tindakanmu, pada saat itu di lembah Dewa Pedang, ucap seseorang. Tetapi pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Membalikkan pandangannya, dia melihat Zhang Tianyi tersenyum saat melihat dirinya sendiri. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya. Karena pada hari itu, ketika kekuatan guntur ilahinya ditampilkan, Chu Feng sudah kehilangan kesadarannya, sehingga dia sendiri tidak tahu seberapa mengerikannya kehancuran yang terjadi pada hari itu. Tapi pada kenyataannya, bahkan sampai sekarang, dia belum kembali ke lembah Dewa Pedang. Dia belum melihat kehancuran yang dia lakukan sendiri, dan hanya mendengar mereka dari mulut Ziling, Zhang Tianyi, dan juga si ratu. Boom! Tiba-tiba saja ledakan lain yang memekakkan telinga terdengar, dan seluruh pegunungan Azure Dragon pun bergetar. Setelah asap tebal menyebar, Chu Feng dan yang lainnya dengan heran menemukan bahwa, lokasi makam 1000 tulang itu sudah runtuh. Daerah itu saat ini sudah menjadi sebuah lembah yang kecil. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengerutkan kening saja. Meskipun makam 1000 tulang terletak di bawah tanah, jadi tidak peduli seberapa jauh lembah itu pergi, itu tidak akan menyebabkan makam 1000 tulang muncul. Perubahan yang terjadi pada Gunung Azure Dragon saat ini telah menunjukkan, bahwa Raja Monyet yang mengerikan itu sedang mengalami ketakutan. Pertempuran besar melawan kedua mutiara, dan kekuatan pertempuran besar itu sudah begitu kuat. Pertempuran itu hingga menelan seluruh pegunungan Azure Dragon, dan bahkan tempat-tempat di luar pegunungan Azure Dragon pun terpengaruhi. Pertempuran hebat berlangsung selama 1 hari 1 malam.
Akhirnya pada siang hari pada hari kedua, itu mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Dan ketika pegunungan Azure Dragon yang bergetar selama 1 hari 1 malam telah kembali ke ketenangan sebelumnya, barisan pegunungan itu tidak lagi mirip dengan sebelumnya. Sebelumnya ia sudah mengalami kehancuran oleh lembah Dewa Pedang, dan sekarang ia mengalami akibat dari pertarungan antara Raja Monyet dan Mutiara Es dan Api. Meskipun pegunungan Azure Dragon saat ini masih berupa pegunungan yang luas, tapi pegunung itu tidak lagi memiliki atmosfer curam seperti sebelumnya. Jumlah puncak yang aneh hanya ada sedikit dari beberapa puncak. Justru sebaliknya, banyak lembah yang telah muncul. Meskipun pegunungan Azure Dragon itu tampak agak lemah, tapi pada kenyataannya, tempat itu lebih cocok bagi manusia untuk tinggal dan hidup. Itu lebih cocok untuk pembangunan kembali sekte, karena ada lebih banyak puncak gunung yang bisa dibuka untuk digunakan. Tapi Chu Feng dan yang lainnya tidak memiliki pemikiran untuk mengagumi puncak gunung yang suits botak itu. Dia hanya khawatir tentang keselamatan Raja Kera Monstrous, Su Rou, dan juga Su Mei. Dia hanya berpikir, apakah Mutiara Es dan Api itu dapat disegel atau tidak. Namun tidak ada yang berani turun ke sana, karena mereka tidak tahu bagaimana keadaannya di makam 1000 tulang. Mereka tidak tahu apakah itu aman atau berbahaya di dalam sana. Apakah ini akan berhasil? Aku tidak bisa terus duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Aku akan melihatnya, ucal Chu Feng. Akhirnya Chu Feng mulai bergerak. Dia melompat, lalu menjadi seberkas cahaya, dan dari awan dia terbang menuju makam 1000 tulang. Chu Feng, tunggu aku, teriak Ziling. Melihat itu, Ziling juga dengan cepat mengikuti dan terbang. Senior Zhang, bawa kami turun. Kami akan mengikuti Junior Chu Feng untuk hidup dan mati bersamanya, teriak seseorang. Pada saat yang sama, para murid Sekte Azure Dragon dan yang lainnya juga melemparkan pandangan mereka, itu untuk meminta bantuan kepada Zhang Tianyi. Kepala sekte, ini, saat itu Zhang Tianyi berada dalam situasi yang sulit. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke arah kepala sekte Azure Dragon, yaitu Li Zhangqing. Tianyi, lakukan saja. Lagi pula, leluhur pertama itu masih ada. Kita juga tidak bisa mengabaikan keselamatannya untuk diri kita sendiri, kata Li Zhangqing. Terserah kepala sekte saja, balas Zhang Tianyi. Sebagai tanggapan, Zhang Tianyi tidak ragu juga. Dia membawa kerumunan dari Sekte Azure Dragon dan keluarga Chu dari langit. Meskipun kultivasinya saat ini jauh di atas Li Zhangqing, dan mereka berdua bahkan tidak bisa dibandingkan. Tapi setelah semua, Li Zhangqing adalah kepala sektenya. Karena saat itu, dia juga telah membantu Zhang Tianyi sedikit. Jadi, Zhang Tianyi sama halnya dengan Chu Feng. Dia sangat menghormati Li Zhangqing, dan dia juga mengikuti perintahnya. Di saat orang-orang banyak itu ikut turun, Chu Feng sudah membuka pintu masuk ke Tousan Bone Graveyard. Jadi, kerumunan itu dengan emosi dan tegang mulai berjalan kembali ke makam 1000 tulang. Oh surga, bukankah ini terlalu menakutkan? Ucap orang-orang. Pada saat itu juga, setelah memasuki kembali Tousan Bone Graveyard, ekspresi hampir semua orang tidak bisa untuk tidak menjadi sangat berubah. Bahkan seorang Chu Feng, Ziling, dan juga Zhang Tianyi, 3 orang yang memiliki banyak pengalaman di dunia, itu hanya bisa mengerutkan alis mereka dengan erat, dan merasakan semburan kegelisahan di hati mereka. Itu karena, makam 1000 tulang adalah pintu masuk ke makam Kaisar. Itu adalah tempat di mana pendiri Azure Dragon membuat perubahan, ketika dia berada di masa puncaknya. Di tempat ini, tingkat kekerasannya sangat mengesankan. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, Ziling, atau bahkan Zhang Tianyi sekalipun, mereka bertiga tidak akan bisa merusak dindingnya sedikit pun. Tetapi pada saat itu juga, ada retakan tebal di dinding sekitarnya di makam 1000 tulang. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya berguelimpangan, dan semuanya menutupi tanah. Aula yang awalnya memiliki kekuatan sombong pun, pada saat ini tidak dapat dikenali lagi, dan itu berada dalam kekacauan total. Tapi Chu Feng pada saat itu tidak peduli dengan hal-hal itu.
Dia buru-buru berjalan lebih dalam ke makam seribu tulang, dan semakin dalam dia pergi, situasi yang menyedihkan menjadi lebih serius. Akhirnya, Chu Feng dan yang lainnya tiba di tempat Raja Kera Monstrous serta Su Rou dan Su Mei berada sebelumnya. Dinding dan tanah di sana hancur tanpa bisa dikenali. Apa yang menempati ruang sekitarnya adalah bekas api yang membakar, serta bongkahan es yang mencair. Dan untuk Monstrous Monkey King itu sendiri, dia saat ini sedang duduk bersila di area tengah yang paling berbahaya. Pakaian khususnya hampir sepenuhnya terfragmentasi, dan di bulunya ada jejak dibakar oleh api, bahkan ada juga sisa-sisa bekas lumpur. Wajahnya sepucat kertas, dan bahkan ada bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Itu sudah jelas, dia sudah terluka parah. Tapi untungnya Raja Monyet mengerikan itu masih hidup, dan di belakangnya ada formasi spiritual berwarna ungu yang sangat kuat. Samar-samar orang bisa melihat, di sana ada dua sosok yang berada di dalam formasi spiritual. Sosok itu adalah Su Rou dan Su Mei. Dan juga, mereka berdua masih memiliki aura kehidupan. Monyet Broter, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dengan cepat pergi ke Raja Monyet yang mengerikan itu. Hatinya saat ini merasa sakit, dan juga sangat bersyukur. Itu dikarenakan adegan di depannya ini, itu sudah menceritakan semuanya kepada Chu Feng. Setelah pertempuran yang intens, Raja Monyet mengerikan itu masih mendapatkan keuntungan. Dia sudah berhasil menyegel mutiara es dan api di tubuh Su Rou dan Su Mei, dan kedua gadis itu sudah aman untuk sementara waktu. Tetapi karena itu, Raja Monyet yang mengerikan masih jelas membayar harga yang sangat berat. Jadi, itulah sebabnya Chu Feng sama-sama bersyukur, tetapi hatinya juga merasa sakit. Bahkan ia merasa malu pada saat yang sama. Jangan menatapku dengan wajah seperti semangka yang pahit itu. Kamu tenang saja, aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Namun untungnya, kekuatan dari kedua mutiara itu telah disegel. Karena kalau tidak, jangankan aku, bahkan mereka yang berada di ranah Martial Lord tidak akan bisa mengalahkan kedua mutiara itu. Periksalah kedua istrimu itu, karena dalam beberapa hari lagi, mereka akan sadar kembali. Mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kedua mutiara itu, jawab si monyet. Masih ada senyum yang dapat diandalkan di wajah Raja Monyet yang mengerikan itu. Tetapi setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia segera menutup matanya, lalu tubuhnya jatuh, dan ia memasuki kondisi tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.